Nah, terus pakai. kenapa selama jadi Katolik nggak pakai hijab? Kalau hijab Katolik kan rata-rata suster yang pakai. Suster kan cuma di sini doang. Iya. Ya kayak Bunda Maria gitu. Enggak, karena kan memang nggak diajarkan untuk Nggak ada itu. kan? Ya padahal kan kita lucu ya. Iya. Lihat gambar, lihat tulisan Maria kenapa pakai hijab, kenapa orang Katolik nggak pakai hijab gitu. Iya. Aneh kan? Pada saat dibaptis saja. Tapi Oh, itu juga setengah kan? iya. Dulu nggak sempat mikir gitu. Enggak, sempat kepikirannya. Kenapa Nggak ya? kepikiran. Nah, tapi kalau Katolik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa di channel Doni Tandan Keramal Jakarta. Alhamdulillah sekarang di depan saya ada Cece. Cece dong ini. Cece Fani, betul ya? Assalamualaikum Cece. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ini mantan kafir juga berarti ya? Ya, Susah amat jawabnya. Jangan ragu-ragu, mendingan mantan kafir daripada mantan muslim kan? ya. Nah, alhamdulillah. Cek, boleh cerita nggak dulu syahadat tahun berapa? Aku syahadat tuh tahun 2020. 20. Oh, berarti 4 tahunan lah ya. Ya udahlah, jangan bilang molok lagi lah ya. Mantan kafir aja ya. Dari keluarga apa? Asli mana orang tua? Papa Cibinong, kalau mama Cimanggis. Oh, orang Asli Cibinong. masih keturunan semua. C-nya apa? Kalau papa Lau, Lau. kalau mama Ci. Ci. Ah, Bukan setan ya? Gue yang setan. Kan gue setan gitu. Mama, papa masih ada? mama papa udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus sebelumnya mereka apa? Kristen atau? Tadinya dua-duanya Konghucu. Oh, Cuman Konghucu. papa pas meninggal terakhir minta secara Kristen. Papa meninggal dikuburin Kristen. Oh gitu. Mama? Konghucu. Konghucu. Berapa saudara? 9, Udih. Nomor? 8. Banyak banget ya. Nggak bikin tim volley sekalian. Masih semuanya masih ada saudara. Satu udah nggak ada. Oh, satu nggak ada. Nah, saudara-saudara ini semuanya juga Konghucu semua. Sekarang udah yang cowok 5 udah muslim. Alhamdulillah. 5. Banyak bener. Ya, tinggal adik 1 cowok sama cici 2. Itu rata-rata semua yang 5 itu muslim masuk Islam kenapa? Kalau yang nomor 2 dia udah pelajari semua agama. Wih, keren. Udah dari Terus? Buddha dia pelajari, Heeh. Kristen, Hmm. Konghucu. Terakhir dia bilang yang paling dia bikin nyaman dan tenang itu di Islam. Islam. Oh, oke. Ya, ya. Gitu. Kalau Fani dulu masuk Islam kenapa? Disuruh sama kokonya itu? Enggak, Dipaksa? enggak. Enggak? Jadi karena aku yang kedua waktu itu muslim Mm-mm. gitu. Yang kedua maksudnya? Suami Oh, suami. Oh, dulu yang pertama bukan? bukan Katolik. Oh, jadi masuk Islam waktu itu karena nikah sama yang kedua. Oh ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Masuk Islam karena menikah itu nggak salah. Menikah itu hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Nah, terus waktu itu masuk Islamnya karena nikah gimana? Dipaksa suami nggak? Enggak sih sebenarnya dia nggak maksa. Hmm. Cuman aku yang berpikir kayaknya lebih enak satu prinsip kan Ya, gitu. betul. Satu Terus iman. memang dulu waktu SD sebenarnya udah ada ketertarikan. Heeh. Aku sekolah di SD negeri dulu. Heeh. Setiap pelajaran agama Islam yang disuruh nulis Arab tuh di Oh, depan Arab. aku. Loh, kok Tapi bisa? sebenarnya aku nggak tahu artinya, tapi kata guru agama Islam itu kok bisa malah lebih bagus dari yang Muslim dari kecil. Oh Kayak gitu. gitu. Itu pas lagi SD. SD. Cuman kan waktu itu kan mama papa masih Hmm. Konghucu kan Hmm. gitu. Nah, terus gimana perjalanannya dari 2020 sampai sekarang? Ada sebuah perjalanan yang boleh diceritain nggak? Mungkin ada naik turun selama jadi muslim atau gimana? Banyak banget Banyak banget. ujiannya. Ayo dong, ayo dong. Ujian Inilah tujuannya podcast di sini lah. Berapa? 2 jam cukup? gitu banyak Silakan. banget. Sampai aku harus masuk ke dalam tempat mungkin yang orang-orang mikir di situ semua isinya penjahat. Oh, penjara. Ya, Oke, karena kasus apa? perbankan. Oh, perbankan. Terus kena berapa tahun? Kena 5 tahun 6 bulan 5 tahun. Udah dapat remisi. dapat udah. Jadi menjalaninya 3 tahun 1 bulan. cuma 3 tahun sebulan. Sekarang udah keluar kan, alhamdulillah. Terus selama di sono di dalam ada pengalaman apa nggak dengan Islamnya gitu? Di dalam jadi aku mulai menginginkan untuk syahadat lagi karena kan yang pertama nggak ada surat ya. Oke. Jadi disuruh sama petugas di sana syahadat ulang nanti biar dapat sertifikat Oke. kan, sertifikat mualafnya gitu. Waktu itu yang ngasih sertifikatnya dari mana?
Dari MCI. iya, Oke. center. Bang Yunan itu ya? Iya, Yang ngelayanin di penjara itu ya? iya Asli, alhamdulillah. gitu. Terus? Nah, terus di situ pas masuk Muslim aku belajar bener-bener dari nol, dari belajar sholat dulu yang nggak tahu mulai dari gerakannya dulu, belum bacaannya gitu kan. Karena memang di sana kan keterbatasan juga yang ngajarnya Iya, gitu. Jadi gurunya. ngikut pada saat berjamaah dulu gitu dari situ. Terus dapat yang sejadah yang ada tulisan Oke. sholatnya. Nah dari situ belajar sendiri mulai. Terus mulai ngapalin surat-surat pendek gitu untuk bacaan sholat gitu. Terus? Nah Ada terus kesulitan waktu belajar sama? kesulitannya mungkin kan karena bahasa Arab ya. Jadi melafalkannya kadang masih suka salah Oke, gitu. ya. Karena kan Udah bisa bahasa Cina, suruh ngomong bahasa Arab, susah. jadi susah gitu. Paham kan? Terus? Nah gitu. Jadi kadang aku iniin ayat-ayat yang ada artinya aku ngerti gitu kan. Kalau misalnya jadi itu yang aku hafalin gitu kan. Ada kata-kata yang misalnya tertarik gitu kan, kayak yang di Alam Nasro kan ada yang Kalau masuk ada kesulitan pasti ada kemudahan kan di Iya, situ kan. iya, Itu yang aku hafal tuh sampai sekarang, kata-kata oke. itu yang aku pegang tuh gitu kan. Jadi jangan takut lah, pasti ada kemudahan di balik Iya, kesulitan gitu. Dan dari situ tuh ayat itu yang aku pakai terus sampai sekarang, masih yang aku ingat artinya ya, karena artinya kan pas banget pada saat kita lagi sulit banget lah di dalam gitu kan, terpisah dari anak itu. Terus aku kehilangan papa, aku nggak bisa lihat gitu kan. Oke. Terus aku keguguran di dalam gitu posisinya. Sempat keguguran dalam. Sempat keguguran gitu. Keguguran di dalam kan habis operasi, terus sehari besok harus sudah balik lagi, Oh, nggak bisa lama-lama gitu kan. iya, iya. Pokoknya di situ ngalamin banget pas habis syahadat tuh kok banyak banget gitu ya hujannya gitu. Hujannya iya, banyak iya. banget gitu. Iya. Sampai kakak-kakak yang masih ada kan, yang masih beberapa yang masih non muslim gitu kan. Terus ada juga kakak aku yang udah muslim nih, dia karena nikah kan, cuma dia nggak jalanin Islamnya gitu kan. Aku bilang, kata dia susah katanya kalau kita dari kecil katanya gitu kan. Jadi untuk pindah ke muslim itu susah, dia bilang, apalagi kan ada sholat, dia bilang kan gitu, ada puasa gitu kan, lu sanggup katanya gitu kan. Kalau udah dijalanin niat mah pasti bisa, aku bilang kan gitu. Terus alhamdulillah kemarin dia udah mulai belajar puasa dia. Oke. Puasa. Terus sholat aku bilang kalau belum bisa bacaannya sama, ya udah Al-Fatihah aja dulu diapalin, aku bilang gitu kan. Udah mulai tuh dia jalanin, dia udah Alhamdulillah. berapa tahun ya, udah lamaan dia dibanding aku gitu. Cuma dia kan KTP lah istilahnya. Iya. Gitu. Nah, selama di dalam puasa gimana? Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Puasa di dalam lancar. Gitu. Jadi malah aku yang suka gerakin mereka, ayo sholat gitu. Oh. Karena kan aku kepengen bisa ya, Kak. Jadi kalau bisanya tuh saat berjamaah, jadi kan ngikutin gerakan mereka kan gitu. Ayo sholat, gua mau ikut di belakangnya gitu. Gitu, karena kan nggak bisa gitu kan. Jadi cepet hafal kan kalau Iya. ngikutin berjamaah gitu. Terus selama di dalam sudah ngafalin berapa surat? Sampai sekarang itu aku udah Kulku 3, Alam Nasro, Al-Fil sama 6, 7 sama Al-Fatihah. 7 Al-Fatihah. Ayat kursi belum? Belum. Ayat kursi dong, ngafalin. Bagus tuh ayat kursi, bener. Ya. Nah, oke. Terus sekarang udah keluar, gimana? Ada rencana apa yang baru? Kerja di mana atau gimana? Keluar tantangannya malah Tambah banyak. laki-laki yang aku harapin bisa jadi imam gitu kan. Aku udah belajar di dalam gitu. Pas keluar malah dia nggak bisa jadi imam gitu kan. Aku ngalamin kekecewaan tuh di situ. Oh, Kok gue udah berkorban banyak ya gitu, sampai istilahnya sampai pindah agama gitu, kok bukan yang jadi imam malah jadi punya istri lagi gitu kan di luar gitu. Nah terus aku sempat marah sama Allah gini, ngapain sholat, ngapain puasa gitu kan gitu. Malah dapetnya seperti ini gitu kan. Terus akhirnya aku mutusin kerja nih, kebenaran ada deposan aku, mantan deposan lah yang nawarin gitu kan kerja. Nah dia tuh nerimanya tuh selalu yang non muslim, terus harus Chinese kan gitu. Ya udah tuh aku harus Cina dan non muslim. KTP aku kan masih Katolik karena belum dirubah waktu itu, posisinya surat mualaf kan dibawa sama yang suami itu. Jadi aku belum rubah KTP, jadi masuk kan, masuk
4 bulan aku nggak jalanin sholat, nggak. Dan itu pas bulan puasa, pas mau detik-detik terakhir selesai, aku mikir 10 hari mau selesai aku nggak puasa tuh pas 10 harinya. Nah terus pas di bulan mau nginjek bulan keempat, kok ada rasa kangen banget denger azan tuh, pengen sholat gitu kan, pengen banget sholat. Terus yang aku pikir, aku harus ngubungin Ustadz Yunan nih gitu kan, maksudnya aku mau ganti identitas aku lah semua gitu, aku mau mantepin Dari gitu. KTP. Jadi jangan membohongin orang dengan identitas aku kan, masih Katolik gitu. Jadi, aku cari-cari tuh nomor Ustadz kan, aku tanya petugas lapas, nah dikasih nomor Ustadz, nah, aku hubungin Ustadz. Itu masih di dalam nyari Ustadz Yunannya? Udah di luar posisi, udah di luar. Kok nggak nanya saya kan punya Ustadz Yunan. Dan dikasih, aku telepon tuh, Ustadz aku mau nanya, aku bilang aku udah nggak jalanin sholat nih selama 4 bulan gitu kan, kalau aku mau jalanin sholat lagi aku perlu syahadat lagi nggak, aku bilang kan gitu, karena aku takut salah ya. Jadi aku tanya, terus Ustadz jawab sholat tobat aja, terus sholat lagi, sholat malam gitu kan, terus harus istiqomah katanya gitu kan, harus mantep dari hati, jangan karena orang gitu. Betul. Nah dari situ terus aku langsung pulang, aku langsung sholat tobat kan, terus sholat malam aku jalanin gitu. Nah jadi dapat ketenangan gitu. Alhamdulillah. Dapat ketenangan. Kalau anak-anak aku masih Katolik semua. Anak berapa? 2. Yang paling besar? 12 tahun. 12. Yang kecil? 10. 10. Dua-duanya Katolik? Masih Katolik. Ikut? Oh, karena memang dari kecilnya memang ikut mamanya? Ikut, bapaknya kan juga Katolik. Bapaknya juga Katolik. Sekarang anaknya ikut siapa? Karena aku kemarin posisi di dalam kan, jadi bapaknya yang ngerawat, ikut bapaknya. Jadi masih Katolik gitu. Tapi masih sering komunikasi sama anaknya? Masih, karena aku pulang seminggu sekali kan. Mereka ngelihat aku salat, ya udah. Cuman pernah sempat mereka ngomong, Ami ke gereja lagi yuk, katanya gitu kan. Aku pengennya bareng-bareng, kata dia gitu kan. Terus aku ya bilang ke merekanya, Ami kan sekarang jalanin ini Muslim, aku bilang gitu. Jadi Ami nggak bisa ikut ke gereja. Ya udah sih, ngerti dia. Karena kan memang sepupunya juga ada yang Muslim kan. Oh, sepupunya ada Muslim. Tuh, jadi udah keluarga besar nih berarti ya. Keluarga besar 9 orang. Iya, 9 orang, tapi separohnya lebih udah Muslim ya. Udah. Alhamdulillah. Berarti kalau ngumpul bareng gimana tuh? Jadi kita kalau Imlek yang ngumpul, Lebaran yang ngumpul, Natal yang ngumpul gitu. Natalan semua juga ngumpul. Nanti Lebaran semua juga ngumpul. Iya, gitu. Nah, berarti sekarang Fani tinggal sendiri? Atau mes aku. Oh, di Tapi mes. kan terakhir ya mutusin, sebenarnya sebelum ketemu Ustadz aku udah mutusin resign, karena aku berpikir kalau di sini aku nggak bisa ibadah kan gitu kan. Jadi aku udah mutusin nih, kalau meski nggak kerja lagi pun aku mau usaha aja lah gitu kan. Bikin apa sih, kue atau apa gitu. Jadi memang udah mutusin untuk resign gitu. Itu mesnya mes dari kantor, dari perusahaan? Dari perusahaan. Di mes juga nggak bisa sholat? Kita semua di mes Chinese semua. Enggak, tapi satu kamar sendiri atau ada temannya? Ada temannya, ada yang temannya, ada yang sendiri. Iya. Tahuan. Gitu. Ya, nggak ada dekat masjid di situ, dekat mes? Ada, tapi kan ada. Nanti takut ketahuan. Ketahuan gitu kan. Karena syaratnya memang harus Chinese dan non-Muslim. Gitu. Alhamdulillah. Terus setelah ketemu Ustadz Yunan gimana? Aku jalanin sholat lagi. Aku tuh sempat mikir gini, aku jalanin sholat kayaknya lupa deh gerakan sama ininya gitu kan. Tapi pas aku coba, ternyata ngalir dengan sendirinya, masih hafal gitu, masih hafal sampai surat-surat pendeknya masih hafal gitu. Aku mungkin ini gitu kan, panggilan gitu kan, panggilan dari Allahnya seperti ini. Jadi aku takutnya tadi diajak sholat sama temen gitu misalnya, tar dulu kayaknya nggak hafal nih gitu kan. Ternyata pas dijalanin hafal, jalan aja gitu. Terus kayak sekarang juga sampai sholat malam, kalau jam 2:30 tuh udah kayak ada yang bangunin. Alhamdulillah. Gitu. Terus sekarang setelah ketemu Ustadz Yunan, gimana? Ada rencana mau pindah kantor atau gimana? Nah, ini keajaibannya. Jadi aku bilang ke Ustadz aku mau resign gitu kan, karena di sini aku nggak bisa ibadah. Aku bilang gitu, aku harus nutupin identitas aku nih, aku bilang kan gitu. Terus aku mau ke Semarang, kata Ustadz kan waktu itu. Oh yaudah minggu depan aja bisa ketemu Ustadz kan gitu. Terus Ustadz bilang, kamu lulusan apa sih gitu kan?
accounting, ya udah deh nanti ketemu malam ini aja gitu kata Ustadz. Hari Sabtu waktu itu ketemu, terus ngobrol lah gitu, terus ngobrol, terus kirim CV, jadi dikirim CV, dikirim ke kliennya Ustadz, terus nanti dijadwalin interview gitu kan. Terus seminggu lewat, Mr. Kim telepon, yang punya Mr. Kim? perusahaan, Korea ya? ya Korea, telepon dengan Fani gitu kan. Ini saya dapat nomornya dari Pak Yunan, dia bilang kan gitu. Bisain ketemu saya katanya gitu, minggu depan dia bilang gitu. Rabu minggu depan jam 1 dia bilang gitu kan. Oh iya bisa, kaget juga kan, cepet gitu ya, Ya. cepet. Rabu hari ini berarti? Tadi siang berarti? Tadi siang. Oke. Nah, tadi siang interview, terus dia cuma nanya, cuma bilang gini, nanti minggu depan saya undang kamu ke pabrik. Saya pengen kamu ngobrol sama staf-staf di sana. Terus kamu lihat, terus kamu ceritain ke saya apa yang perlu diperbaiki dari pabrik saya. Dia bilang, ini sudah 20 tahun pabriknya. Dia bilang, terus dia tanya cuma jalur dari pesen barang sampai bayar barang. Karena banyak ada yang minta beli barang tapi lampirannya nggak pernah ada, dia bilang gitu. Jadi saya mau kamu beresin SOP-nya. Jadi udah diterima di perusahaan yang baru ini? Tadi sih bilangnya gitu, minggu depan saya undang kamu ke pabrik gitu. Alhamdulillah. Terus yang di pabrik, yang kantor lamanya udah resign? Aku udah ngajuin dari awal bulan. Alhamdulillah. Lagi ngajarin yang baru. Berarti gaji naik dong? Tapi masih ditahan sebenarnya di tempat yang lama gitu. Ya udah bilang aja kalau gitu, alasannya karena saya mau sholat gitu aja. Pasti Jadi nanti terakhirnya gitu. Kalau bilang saya udah Islam gitu kan, gimana dia mau nahan gitu kan, aturan dia sendiri. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah. Terus berarti insya Allah minggu depan nih berarti ya. Minggu depan. Nanti kalau ke pabrik bingung prosedur apa segala macem, udah tinggal telepon Ustadz Yunan aja, suruh dia ngajarin. Kan dia juga jatuh ke accounting. Pasti nanti ditanya. Iya dong. Bilang sama dia, jangan tanggung-tanggung kalau nolong gitu. Sekalian gitu ngajarin accountingnya gitu. Alhamdulillah. Tapi dari perjalanan Fani, dari mulai masuk Islam, terus kemudian menikah dengan muslim yang ternyata mungkin bikin Fani jadi marah atau suudzon sama Allah, sampai nggak sholat 4 bulan, gimana? Ada semacam pembaharuan dalam pemahaman atau rohaninya Fani nggak? Pas setelah 4 bulan nggak jalanin itu, kayaknya kayak hidup tuh hampa gitu ya, maksudnya aku nggak jalanin sholat tuh sama puasa gitu, kayak hidupnya nggak ada tujuan gitu, mau kemana gitu kan. Nah, makanya pas ngedenger azan pulang itu, kok aku tiba-tiba dalam hati pengen sholat ya gitu, rindu banget, kangen banget gitu sama sholat gitu. Karena dulu waktu di dalam memang mungkin sholatnya rutin ya, nggak pernah, di dalam rutin, nggak pernah kosong ya. Rutin gitu. Sudah berapa lama sholat sebelum nggak mau sholat itu? 3 tahun. Jadi dari 2020. Ya udah 3 tahun sholat, tiba-tiba nggak sholat. Jadi malah kangen gitu. Terus puasa kemarin gimana? Kemarin puasa 10 hari mau lebaran, karena kecewa itu jadi aku stop puasa. Jadi kemarin termasuk tahun ini? Iya, tahun ini. Berarti sholatnya juga baru-baru ini aja, belum lama berarti? Baru, dan aku pakai hijab juga baru hari ini. Alhamdulillah. Gitu, baru hari ini. Kemarin belum pakai? Belum pernah. Waduh, terus tadi ngaca gimana? Bingung aja. Untuk ngaca ngeliat kayak Cina nggak gitu? Kelihatan masih. Karena gitu ada orang ya, ibu-ibu lah atau masih muda, orang Chinese datang ke sini, nggak kelihatan Chinese ya, ya kelihatan biasa lah ya. Tapi begitu pakai hijab malah kelihatan Chinese-nya. Bener ada yang begitu. Tapi alhamdulillah, berarti kalau hari ini pakai hijab, berarti hari ini udah istilahnya dilengkapi gitu kan ya, dilengkapi supaya jadi muslim yang benar-benar menjalankan Islam. Amin. Sekali lain kali kalau sampai kepikiran sholat, nggak mau atau males, mikir gini, sholat itu cuma sebentar kok gitu, ya, tak udah mati juga nggak sholat, bener kan? Saya cuma selama hidup doang sholatnya. Dan sholat itu yang butuh bukan Allah, kita yang butuh sholat. Memang. Makanya tadi bilang ketika sudah nggak sholat 4 bulan, dengar azan kok malah pengen sholat, berarti itu pertanda bahwa tubuhnya Fani yang butuh sholat. Begitu sebenarnya, cuman mungkin masih banyak dari kita yang mikir sholat itu seperti sebuah
apa ya, kayak beban. beban. Nah, Banyak gitu yang ya. Iya. Alhamdulillah nih, berarti sekarang benar yang dikatakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kamu mengira kalau kamu beriman terus kamu nggak diuji. iya, Betul kan? benar. Dan jangan mengandalkan manusia. Nah, ya mengandalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan nolong lewat manusia. Iya. Nggak mungkin kalau kita minta duit dikasih duit Iya. jatuh dari langit gitu kan. Pasti menolongnya lewat manusia. Termasuk mungkin salah satunya adalah lewat Ustadz Yuna. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang masih di mes? Yang di Enggak. mes kantor? Kalau kerja iya masih di mes karena aku harus sampai akhir bulan ini. Oh, masih kerja. Terus nanti begitu resign keluar dari mes, Iya. pindah kota. Iya. Jadi yang kantor baru ini di mana? Di Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Oh, itu tempat kelahiran saya itu. Banyak yang enak tuh makanan itu. Iya. Cari ntar Bandeng Presto, Iya, lumpia Bandeng. Semarang tuh. Ya. Lumpia yang Ntar terkenal. jangan lupa ya kirim ya sekarang ya. Oke. Boleh dong, Pan. Pengen nih lumpia Semarang, kirim gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang juga dengan saudara yang lain sudah tahu Fani udah mau pindah. Sudah, tapi mereka nggak tahu aku sudah pakai hijab. Belum. Belum Kirim fotonya ke sono. belum. Foto dong selfie, kirim sono dong. Gimana gitu? Kayak Cina nggak gitu? Emang kadang-kadang rata-rata orang Cina kan, kalau dengan hijab itu kan asing gitu ya. Asing. Bener kan? Tuh. Jadi begitu ada pakai hijab, ya udah langsung pasti keluarga pasti heboh. Ya, memang ini maksud saya untuk keluarga-keluarga Cina yang masih totok gitu deh. Mereka kan taunya pakai hijab tuh muslim berbumi gitu. Kalau Cina kan iya. Keluarganya pakai hijab, wah lu mau jadi tiko lo gitu. Tahu Iya. tiko Pak? Tahu tiko Pak? Pribumi. Oh, Tiko lah, wana apa? Wana. Wana. Tuh lihat tuh satu tuh. Ini sama tuh lihat tuh. Iya. Udah muka Cina, sipit, pakai hijab gitu kan. Keluarganya ngeliatnya pasti aneh. Iya, Pasti aneh pasti. gitu. Gimana rasanya pakai hijab hari ini? Enak. Enak? Tenang. Panas nggak? Enggak. Gatel nggak? Garuk-garuk? Hal gitu misalnya? Enggak sih. Enggak kan? Alhamdulillah. Jadi, kan dulu Katolik. Iya. Pernah nggak ngeliat foto, lukisan, gambar Maria nggak pakai hijab? Enggak. Nah, terus Pakai. kenapa selama jadi Katolik nggak pakai hijab? Kalau hijab Katolik kan rata-rata suster yang pakai. Suster kan cuma di sini doang. Iya. Ya kayak Bunda Maria gitu. Enggak. Karena kan memang nggak diajarkan untuk Nggak ada. itu. Ya padahal kan kita lucu ya. Iya. Lihat gambar, lihat tulisan Maria kenapa pakai hijab? Kenapa orang Katolik nggak pakai hijab? Iya. Gitu. Aneh kan? Pada saat dibaptis saja. Tapi itu juga setengah kan? Iya. Ya, dulu nggak sempat mikir gitu. Enggak. Sempat kepikirannya. Kenapa Nggak ya? kepikiran. Nah, tapi kalau Katolik ada puasa ya dulu ya. Ada. Hampir sebulan ya. Iya, Atau 40 lebih? hari. 40 hari. Iya. Tapi puasanya yang 40 hari di Katolik itu dari subuh sampai maghrib atau gimana? Enggak, Jamnya? dia puasanya jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi 24 jam. Jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi 24 jam. Nggak makan nggak minum. Hah? Benar? Iya. Bukan setengah hari puasanya? Enggak. Berat juga dong ya? Lah, Berat, makanya jarang ada yang jalanin. enggak kayaknya nggak begitu Sekarang kalau 40 hari 24 jam, berarti selama 40 hari kali 24 jam. Nah, makanya nggak ada yang jalanin kan? Tapi nggak begitu kayaknya. Masa iya? Nggak ada yang kuat. Ada bukanya pastilah, ada makannya. Iya buka, tapi kan jam 6 sore, nyambung lagi gitu. Ya berarti bukan 24 jam dong. Kan jam 6 sore sampai jam 6 sore. Sekarang jam 6 sore nih, besok sampai jam 6 sore lagi, buka nggak? Buka, Buka. sampai jam 6 sore lagi. Sampai jam 6 sore lagi? Oh berarti sehari puasa sehari enggak? Terus, Wah ini harus nanya sama Romo nih berarti ini. iya. kopi. Puasa 40 hari ya? Katolik. Nggak mungkin lah kalau 24 jam kan selama 40 hari masa 40 kali 24 jam. Pantang puasa. Oh, nggak sebutin. Coba nantilah. Kalau Oke. kan Terus berarti dulu dari kecil Katolik atau kecil aku sempat pindah dari Konghucu ke Katolik? Kristen karena papa kan nggak ngajarin kita Konghucu. Oh, Jadi kita ikut adiknya papa waktu itu posisinya. oh. Dia aktivis di gereja. Gitu. Oh, papanya dulu pernah di Protestan. Enggak, Konghucu. Cuman kan dulu sorry. Konghucu kan belum diresmikan kan. Iya, iya, Jadi iya. kita memang nggak ada tempat ibadahnya dulu Konghucu. Jadi kita ikut
adiknya papa ke Kristen semua. Oh, ikut Sekolah adiknya, Pak. minggu Ah. gitu. Manggilnya apa? Encek ya? Encek Oh, apa? oh. Adik perempuan. Oh, ada Oh. perempuan. Heeh. Oh, dulu ikutnya itu. Panjang ya tulisannya. Udahlah, nanti belajar lagi lah. Tapi nggak mungkin lah, berarti kan ada bukanya. Berapa tahun jadinya Fani di Katolik? Katolik aku 2003 sampai 2018. 2000 berapa? 3? Oh, lama juga ya, 15 tahun berarti. Lama. Dari umur berapa sampai umur berapa tuh? 20. Dari umur 20. 19. 19. Oke. Loh, berarti sama yang suami sekarang udah pisah? Udah. Sempat punya anak? Yang keguguran itu. Oh, yang keguguran di dalam. Iya. Jadi menikah berapa lama terus masuk ke dalam itu? Setahun. Oh, setahun menikah terus masuk. Gimana dong? Jadi sekarang alhamdulillah ya sedang dibukain jalan gitu ya. Iya. Ya kan? Berarti kan selama kerja di yang kantor yang sekarang ini kan nggak pakai hijab, nggak sholat gitu. Enggak. Gitu. Paling kalau pas lagi pulang ke rumah, aku bisa sholat. Nah, katanya ada temennya di kamar. Ke rumah. Oh, ke rumah, bukan di mes. Bukan di mes. Oh, oke. Kalau ke rumah tuh berarti yang tinggal siapa? Anak-anak ada. Oh, sama mantan suami. Oh, Gitu. iya. Alhamdulillah ya, berarti ya ceritanya ya lumayan juga. Berarti ada suatu titik atau fase di mana Fani merasa marah dengan Allah karena ditinggal suami. Terus aku kan ibaratnya di dalam aku nggak pernah lepas ibadah gitu kan. Kok pas keluar malah digituin gitu. Kan itu sebenarnya masih ringan ya. Kalau dibandingkan dengan, nah misalnya nabi-nabi, Iya sih. ya, Si ringan. nggak ada apa-apanya berarti kan. Iya. Buktinya sekarang nggak dalam waktu lama ketika Fani mau istiqomah langsung dijawab Langsung tuh ya. dijawab, iya. Alhamdulillah. Kalaupun belum dijawab juga tetap nggak boleh marah sama Allah dong. Nggak Iya, boleh itu kesalahan suudzon. sebenarnya. Ya Iya. kan? Semua kan ujian. Dan ujian itu nggak mungkin yang melebihi kekuatan kita. Kalau cuma ditinggalin suami mah kita masih bisa lah. Cuman kan aku keguguran, terus papa meninggal aku nggak bisa lihat karena aku di covidin waktu itu. Terus keluar seperti ini, terus keluar aku harus langsung berpikir cari uang karena aku harus hidupin anak-anak. Oke. Gitu kan, karena bapaknya kan nggak kerja. Oh. Mantan itu cuma antar jemput anak-anak aja. Oh. Jadi aku yang harus berpikir gimana caranya aku harus cari uang karena untuk ngidupin anak-anak gitu kan. Itu terus rumah mau dilelang kan gitu kan, jadi banyak banget gitu kan, langsung banyak banget gitu pas keluar. Jadi terus suami kayak gitu, terus jadi aku berpikirnya lu ngapain ibadah ya gitu. Kok banyak banget ujiannya gitu. Justru dengan banyaknya ujian itu kita harus harus counter dengan ibadah. Iya, tapi kalau aku lihat yang lain kayaknya nggak pada sholat, nggak pada puasa, kok enak-enak aja gitu. Kan kita ngeliat cuma dari luar. Yes. Setiap manusia kan punya masalah. Kita nggak pernah tahu masalahnya mereka apa. Masalahnya mereka nanti lebih berat dari kita juga kita nggak pernah tahu. Setiap orang pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah udah pulang duluan aja gitu. Iya kan? Alhamdulillah. Boleh nggak kasih pesan buat? Nggak, sebetulnya barusan dibahas itu kok. Hah? Barusan dibahas tadi. Yang ini ya. Jadi pada waktu kemarin ketemu sama saya, dia tumpahin semua kan masalahnya. Saya bilang, bukan saya bilang, malah saya ketawa malah sebetulnya. Kamu cuma segitu. Iya. Saya pada waktu hijrah dulu, begitu keluar dari instansi pemerintah, yang tanda kutip ya, gitu ya. Yang basah itu. Apa? Yang basah. Yang basah. Kuyup. Kan belum dipel jadi basah. Kuyup. Malah kuyup. Yeah. Pada waktu itu saya punya uang banyak, tapi saya nggak bisa, malah saya nggak sholat.
Saya punya uang banyak, tapi saya malah nggak pernah kepikiran untuk ke tanah suci. Gitu. Saya punya uang banyak, tapi malah ini kok hidup kayak apa ya? Kayak kosong gitu loh. Jadi hari-hari itu malah nggak apa sih namanya? Malah yang diikutin nafsu aja. Nggak barokah lah. Nggak barokah. Iya. Ya, saya bilang sama dia, begitu saya hijrah dulu, zaman itu loh, saya punya rumah 1M di Bintaro Sektor 9 itu, hilang tidak berbekas. Jadi, dan saya sempat nangis, itu keluar air mata tuh udah kering. Kenapa? Waktu itu orang tua saya sekarang sakit jantung, saya harus ngidupin istri dengan 2 orang anak, uang di rekening saya, nggak usah ngomong di dompet, udah nggak ada, itu tinggal 100.000. Saya ngalamin banget, dan saya ceritain itu sama dia. Jadi apa yang kamu rasain sekarang, insya Allah ini ujian keimanan. Gitu. Dan tadi saya ceritain di mobil, jadi saya bilang, kamu kalau ngeliat orang punya uang banyak, tapi kemudian uang itu tidak membawa dia mendekat sama Allah, itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi Allah sedang menyiksa dia dengan itu malah. Iya. Kelihatannya nikmat, kelihatannya kaya, muda, segala macam. Tapi belum tentu itu barokah. Betul. Mendingan duit sedikit tapi barokah. Hidup tidur tenang gitu ya. Betul. Ya. Nah itu tadi saya jelaskan sama dia bahwa ketika Allah itu kita sedang menyatakan beriman kepada Allah, Allah cuci semuanya itu. Iya. Karena saya yakin itu dulu saya punya rumah segitu harganya pasti bercampur dengan harta yang haram. Gitu kan, gimana mungkin saya mau menghadap Allah dengan menggunakan hal yang haram gitu. Nah kalau dapat duit banyak tapi nggak semuanya haram, nggak semuanya halal, terus mau ke tanah suci nggak malu gitu bang? Nah iya itu dia. Malah alhamdulillah, maka dari itu saya cerita sama dia, 2017 saya berangkat ke tanah suci malah bukan dengan uang saya sendiri, malah diberangkatkan sama orang. Malah dibayarin kan? Malah dibayarin. Itu berarti dibayarin sama Allah itu kalau begitu. Itu tadi saya bilang sama Fanny begitu, jadi Fan tenang aja deh, gitu loh. Dan buktinya, alhamdulillah kamu sekian lama nggak nyari saya, nggak ketemu, begitu ketemu kamu niat benar-benar ibadah, benar-benar niat untuk kembali kepada Allah, Allah buka hari ini langsung loh. Saya tadinya berpikir kok benar-benar demi Allah kok tadi dari mulai pagi saya kan nggak tahu kok sama Fanny ini secara detailnya, saya nggak tahu kemampuan dia seperti apa, dan saya membandingkannya dengan kasus yang sedang saya urus dengan perusahaan ini sebetulnya kok yang menjelimet gitu ya. Saya khawatir nanti anak ini bisa jawab atau enggak, anak ini bisa bisa perform atau enggak, gitu kan. Tetap beban kok sama saya kok. Jadi rupanya tadi begitu sampai kantor, nggak lama saya tinggal ya kamu Fanny, malah saya tinggal karena saya ada meeting di tempat lain. Saya cuma bilang sama Fanny, Bismillah ya Fan, itu Mr. Kim udah di lantai 2, jam 10 udah ketemu sama kamu. Itu terus terang kok saya nggak nyaman pada waktu ninggalin dia meeting gitu loh, karena khawatir ditanya hal-hal yang teknis, masalah akunting gitu kan, karena ini perusahaan besar bukan perusahaan kecil. Ya ternyata begitu kemudian dia samperin saya waktu tadi mau mengarah ke tempat kokoh ini, dia cerita sama saya, Pak, yang ditanya cuma ini dan minggu depan saya diundang. Pertolongan Allah bukan kok. Iyalah. Kan saya bilang tadi, nanti kalau ada yang ngerti, kalau tanya dia aja. Iya. Jangan ragu-ragu. Alhamdulillah saya juga orang accounting. Nanti kalau ada apa-apa prosedur atau apa sistem ya sama. Boleh tanya saya nanti. Saya juga konsultan. Accounting sama pajak. Nah yang lebih makanya kok yang buat saya lebih lebih amazed gitu ya dengan kejadian hari ini ya. Itu wallahi kok pagi itu sebelum saya tinggal dia, karena saya tahu kan perusahaan ini besar, saya bilang, Pan, kamu minta jangan kecil ya, gitu. Dan gini kok, quote to quote ya, saya kan banyak handle perusahaan Korea, gitu ya. Mereka biasanya sangat neken banget gitu loh, tahu ya. Dan saya minta angka, dan saya sarankan dia angka yang memang cukup besar, gitu loh kok. Apalagi di daerah sana di Ungaran situ, ya kan. Saya tinggal sama dia, Fan, Bismillah ya, gitu kan. Karena begitu dia cerita, enggak saya WhatsApp lah, Fan, kamu udah nego? Udah Pak, saya minta 10 plus mes. Masya Allah, tanpa ada, begini loh kok,
tanpa ada perlawanan sudah. Nggak dinego. Nggak dinego. Coba. Berarti jangan-jangan kekecilan itu mintanya. Iya benar. Oh ya. Harusnya 45 ya kok ya. Iya. Minimum ya kok ya. Tapi sebelumnya udah pernah pengalaman belum di accounting yang manufacturing? Kalau manufacture belum. Belum. Aku perbankan banyak ya. Oh perbankan, sama yang di Brasco ini berarti ini apa namanya? Trading ya? Iya, Trading. Manufacturing saya adalah pengalaman. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh. Oke. Sistemnya pun ada. Nanti cek di sana pakai sistem apa. Misalnya sampai belum ada sistem, nanti Ganti. bisa bangun sistem baru. Tenang aja. Jurnal-jurnal gue udah siapin, udah ada. Insya Allah nanti ginilah. Pokoknya yang namanya silaturahmi jangan diputus. Iya. Jadi bisa menyambung itu, entah itu bisa jadi jalan untuk menolong kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya pertemuan dua orang itu tidak ada yang kebetulan. Iya, pasti. Jadi ketemu sama Ustadz Yunus juga nggak kebetulan. Sudah ada yang ngatur, sudah ada yang ngizinin. Saya kaget kok bener-bener waktu dia bilang, Ustaz saya Fani mualaf angkat Paledang. Kan mualaf saya di Paledang banyak. Gitu loh, dan kebetulan pada waktu itu memang saya lagi dekatnya dengan Ikhwan kok. Karena kan kalau saya ngajar kan pasti dikelilingi sama yang cowok kan gitu loh. Fani yang mana? Saya pikir gitu. Dan ternyata ya ini kok hikmahnya. Ya Alhamdulillah itu semua udah diizinin, Fani. Jadi jangan sampai berpikir marah, kesel sama yang menciptakan kita. Waduh, gimana ya? Gimana kalau anaknya marah mas itu? Kalau anaknya marah sama mamanya gimana rasanya? Sakit. Udah gua lahirin, gua ngasih makan, gua gedein, berani-berani marah sama gua gitu. Ibaratnya gitu lah. Ya Alhamdulillah kita semuanya ambil hikmahnya. Kita harus benar-benar bertobat kalau kita sampai suzon sama Allah. Jangan sampai. Ya kayak gitu aja, kayak kita udah gedein anak sampai marah sama kita kan gimana sih? Alhamdulillah, pokoknya terus minta Ustadz Yunan bimbing, minta Ustadz Yunan apa namanya pandu lah gitu. Soal pakai hijabnya juga seru loh kok. Semalam WhatsApp saya. Ini yang ngajarin siapa nih? Nggak ada yang ngajarin ini. YouTube. Iya. Ah, iya kan. Semalam WhatsApp saya, Van, besok kita berangkat ya, ketemu dengan ownernya. Kan. Dia sendiri yang bilang, saya pakai jilbab. Saya nggak jawab tuh kalau sengaja. Maksud saya gini, biarlah dia putuskan sendiri, gitu loh. Karena khawatir kalau saya yang ngomong nanti karena saya, gitu loh. Tahu-tahu dia kirim. Udah pakai. Udah pakai. Mel. Cariin Mel itu Mel. Hijab sama mukena Mel, cariin Mel. Boleh ada pinggisan ya. Oh, oke. Biar rajin. Ya. Biar rajin ganti maksudnya. Jangan itu aja. Apalagi kan manajer besok. Apalagi manajer. Bisa Waduh. pakai gitu-gitu. Iya dong. Cariin Mel. Sajadah cukup sajadah? Cukup. Ada lagi mau? Yang mesti ada bacanya mau nggak? Mesti perlu nggak? Betul nggak banyak. Itu bukan, nggak bisa. Itu sarung tangan buat nanti buat saya naruhnya. Buat merugian. Alhamdulillah. Pokoknya gini lah. Saya cuma pesen. Kalau kita mau ditolong, kita harus bersih. Ya. Bersih bukan arti jasmani ya, bersih luar dalam. Gitu aja. Insya Allah pasti Allah akan bantu hambanya yang bersih gitu. Kalau hambanya masih dalam tanda kutip dekil, Iya. mau ngajak anak jalan-jalan waktu dekil? Enggak. Kenapa? Kotor. Ya itu kira-kira lah. Kira-kira begitu. Nah, dan jangan buru-buru suzon kalau misalnya suatu saat kehilangan sesuatu, ya, atau suatu saat misalnya dapat musibah, jangan buru-buru. Ini Allah nggak sayang nih sama saya nih. Jangan. Ingat-ingat dulu pernah ngapain gitu. Iya. Ingat-ingat dulu pernah berbuat apa yang nggak disukain Allah SWT. Biar kita nggak suzon gitu. Iya. Itu kunci loh, bener. Bener. Kayak kasus aku. Nah, itu kunci banget. Kalau ngikutin sakit hati. Tapi hati. berpikirnya mungkin ada dosa-dosa dulu Nah. sama orang tua atau teman atau siapa. Jadi ditegur sampai masuk. Nah, gitu. Alhamdulillah. Pelajaran banyak banget. Di sekeliling kita semuanya pelajaran. Tinggal bagaimana kita memetik dari hikmah itu. Iya. Belajar lagi sama Ustadz Yunan ya. Ya. Nah, sekarang boleh dong kasih pesan dong buat yang nonton dong. Ini kan seorang mualaf baru 4 tahun sudah mengalami naik turun ya. Masalah ya walaupun ada yang karena perbuatan sendiri, ada yang karena memang ujian. Boleh nggak kasih pesan gimana? Pesennya sesakit apapun hidup kita jangan pernah marah sama Allah. Nah, itu. Alhamdulillah. Ada pesan nggak buat yang belum masuk Islam?
Kan masih ada Ayo saudaranya cepetan bukan? login. Apa ya? Apa? Apa tadi pesannya? Ayo cepetan login. Oh, aduh. Kan itu bahasa sekarang. Bahasa sekarang, iya. Bahasa sekarang kembali ke fitrah. Nah, itu ya. Udah ada? Sih. Kasih sekarang. Apa aja nih? Sajadah mau kena sama jilbab. Sajadah, mukena, jilbab. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Buat ibu ngaran pakai. Yes. Sarungnya enggak. Hah? Sarung lu. Tidur malam. Ada sarung tangan. Ungaran dingin loh. Ungaran lumayan dingin. Lumayan tinggi dia. Ya, mudah-mudahan Fani di tempat yang baru selalu semangat dalam berislam. Ya, jangan sampai lupa sholat. Ya. Jangan sampai ditinggalin. Karena apa? Bedanya orang kafir sama orang beriman Sholat. cuma di sholat. Iya. Ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan di sana di tempat yang baru. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Istiqomah berat nggak? Berat. Masa? Ya emang berat, kalau enteng istirahat namanya. Ya kan? Iyalah. Tapi beratnya istiqomah itu yang bawa kita ke sono. Insya Allah. Nah, ingetnya itu aja. Jangan merasa jadi beban. Iya. Justru kita yang butuh istiqomah. Ya. Ya. Bismillah. Baik, terima kasih banyak perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan saya dan Fani membawa manfaat, bisa menjadi inspirasi ya. Buat para penonton juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kami pamit undur diri. Terima kasih banyak Fani ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah ya. Ya. Alhamdulillah. Nih, tolong diterima. Dikasih air nggak diminum. Yang dimarahin ntar gua.